Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah. Saat sandal kita putus misalkan, apa yang kita ucapkan? Apakah kita mengucapkan Subhanallah atau Alhamdulillah atau Masya Allah atau apa? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 163 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian alal akhirah, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, bisabri, dengan kesabaran, alat ta'ah wal bala, yaitu melakukan ketaatan dan sabar terhadap musibah ataupun cobaan hidup. Wassalah, dan juga minta tolonglah kalian dengan sholat. Khusuha bidzikrih, dikhususkan di sini penyebutannya yaitu sholat, litakarruriha wa azamiha, karena memang sholat ini diulang-ulang dan pahalanya sangat besar. Innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, bil aun, yaitu menolong. Dan ini melalui ayat ini sebenarnya sebagian kita mungkin salah paham bahwa ini maksud ya ayyuhalladzina amanu ista'inu di sini adalah meminta tolong dalam hal keduniawian saja. Bahkan di sini disebutkan alal akhirah, yang dimaksud adalah bagaimana kita bersabar, ya, bagaimana kita meminta tolong dengan kesabaran. Itu bukan untuk mendapatkan dunia, tapi alal akhirah. Kalau penjelasan di dalam tafsir Jalalain di sini adalah ista'inu alal akhirah. Kita meminta tolong kepada sabar dan sholat ini untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Yang pertama sabar. Sabar atas apa? Alat ta'ah, yaitu ketaatan. Karena ketaatan kita istiqomah dalam sholat, puasa, zakat, zikir dan seterusnya, termasuk membaca Al-Quran, itu adalah ketaatan. Dan itu butuh yang namanya kesabaran. Begitu juga yang dinamakan ketaatan adalah menjauhi kemaksiatan, ini juga dalam ketaatan. Wal bala, bala ini dalam arti adalah musibah yang ada kita di dunia ini. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, dan janganlah kalian mengatakan kepada yang dibunuh ataupun terbunuh di jalan Allah itu, hum amwatun, mereka itu mati. Bal hum ahyaun, tapi bahkan mereka itu hidup. Ya, maksudnya yang mati dalam keadaan berperang. Arwahuhum, roh-roh mereka, fi hawasilituyurin, ada di dalam burung-burung, ada dalam diri burung-burung, khudrin, berwarna hijau, tasrahu fil jannah, yang mereka terbang bebas di surga, ya, berterbangan di dalam surga, haitsu sya'at, kemanapun mereka inginkan, li haditsin bidzalika, karena memang keterangan hadis ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak merasakan atau tidak menyangka, la ta'lamun, kalian tidak tahu ma hum fihi, tentang mereka di dalam itu. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan pasti akan kami uji kamu, bisyai'im minal khauf, dengan sedikit ketakutan, lil adu, takut kepada musuh, wal ju', dan lapar, al-qahtu, masa paceklik, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, bil halak, dengan adanya kehancuran, wal anfus bil qatlih wal maut wal amrad, yaitu berkurangnya anfus, jiwa, artinya apa? Bil qatlih, karena ada pembunuhan, wal maut, karena kematian, wal amrad, karena mati setelah sakit. Was-samarot, begitu juga berkurangnya as-samarot, ya, buah-buahan, bil hawaij, karena saking banyak kebutuhan sehingga berkurang. Ai lanahtabirannakum, yaitu kami akan menguji kalian, fananduru atasbiruna amla, sehingga kami mengetahui, akan kami lihat siapa yang bersabar dan siapa yang tidak bersabar. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alal bala, sabar atas cobaan hidup, bil jannati, yaitu dengan mendapatkan surga.
Nah, siapa ini orang-orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang jika mereka ditimpa musibah, balaun, qalu inna lillah, mereka mengatakan inna lillahi, sungguhnya kami adalah milik Allah. Milkan wa abidan, baik secara kepemilikan maupun kita ini sebagai status hamba. Jadi kita itu secara kepemilikan, kita itu milik Allah. Semua anggota tubuh kita, roh kita, semua hidup kita, ini adalah lillah, inna lillah. Semuanya kita adalah milik Allah. Milkan wa abidan, ataupun kita sebagai hamba. Ya, kita sebagai hamba adalah hambanya Allah. Yaf'alu bina ma yasha', dialah yang memperlakukan kita sekehendaknya. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kami kepadanya akan kembali. Fil akhirah, di akhirat. Fayujazina, maka dia akan membalas kami. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis. Nah, ini yang menjadi inti dari judul dalam video ini. Rasulullah SAW bersabda, manistarja'ah, barang siapa yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un indal musibah, ketika musibah, ajjarahullahu fiha, maka Allah akan memberi balasan, akan mengganjar, ya, memberi balasan, ganjaran kepadanya, fiha, di dalam musibah tersebut. Wa akhlafallahu alaihi khairan, dan yang kedua, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari yang musibah tersebut. Wa fihi, dan di dalam hadis itu ada keterangan atau ada penjelasan anna misbahan nabi, ya, bahwasanya suatu ketika lampunya Nabi Muhammad SAW itu tofiun atau tofiah, ya, padam. Fastarja'ah, lalu Nabi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqalat Aisyah, lalu istri Nabi menjawab, faqalat, maka mengatakan, inna ma hadza misbah, wahai Rasul, ini kan hanya lampu padam, hanya lampu yang padam, kok bilang innalillahi? Faqala, Rasulullah menjawab, kullu ma asa'al mu'minah fahuwa musibatun, segala sesuatu yang mengusik ataupun membuat sakit ataupun membuat buruk kepada orang mukmin, fahuwa musibatun, maka itu adalah musibah, maka juga layak untuk mengatakan inna lillah dan seterusnya. Rawahu Abu Dawud fi marasilihi, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ulaika alaihim sholawatun, mereka itulah yang mendapatkan sholawatun, mendapatkan sholawat. Sholawat min rabbih, mendapatkan sholawat dari Allah. Apa maksudnya sholawat dari Allah ini? Kalau kita bersolawat kan Allahumma sholli ala sayyidina atau Allahumma sholli ala Muhammad. Ini apa maksudnya sholawat dari Allah? Sholawatun maghfiratun, yang dimaksud sholawat dari Allah adalah ampunan. Min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan kerahmatan. Rahmat ini maksudnya apa? Nikmah. Jadi mendapatkan ampunan dan mendapatkan nikmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ada tiga yang akan kita dapatkan ketika kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un saat ada musibah. Pertama, maghfirah, ampunan dari Allah, dosa kita diampuni. Yang kedua, rahmah, itu berupa nikmat. Dan yang ketiga adalah hidayah kepada jalan kebaikan. Ini pentingnya kita mengucapkan inna lillah, disertai dengan kesabaran tentunya. Inna Safa wal Marwata, sungguhnya bukit Safa dan Marwah, jabalani bi Makkah. Ini ada dua bukit di Mekah namanya Safa dan Marwah. Min sya'airillah, merupakan tanda-tanda dari agama Allah, syiar-syiar. Faman hajjal baita aw i'tamara, maka barang siapa yang melakukan haji ke Baitullah ataupun berumrah, ai talbasu bil haji, memakai pakaian haji, au umrah, wa asluhuma al-qasdu wa ziyarah. Jadi asal dari kata al-hajju wal umrah ini memang al-qasdu wa ziyarah, artinya menyengaja, ya, menyengaja, kemudian az-ziyarah, berziarah. Fala junaha alaihi, fala junaha fala ismah. Jadi barang siapa yang melakukan haji atau umrah, maka tidak ada dosa baginya alaihi ayyat tawafah fihi,
bihima ayat tawaf bihima, maka tidak ada dosa baginya untuk melakukan bi an yas'a bainahuma sab'an, yaitu melakukan sa'i 7. Jadi di sini makna dari ayat tawaf itu bukan tawaf ternyata. Fala junaha alaihi ayat tawaf itu bukan tawaf. Itu artinya di sini an yas'a, yaitu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah sab'an, sebanyak 7 kali. Nazalat lamma karihal muslimun. Ayat ini, ayat tentang faman hajjal baita wa itamara fala junaha alaihi ayat tawaf ini, yaitu ketika kita berhaji atau umrah itu tidak ada dosa untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah ini. Ayat ini turun lamma karihal muslimun, ketika orang-orang muslim enggan ataupun merasa berat. Fi dzalika li anna ahlal jahiliyah kanu yatufuna bihima. Yatawafun, bisa juga yatawafuna bihima. Orang-orang muslim di zaman Nabi itu merasa berat untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah ini. Kenapa? Karena dahulunya Safa dan Marwah ini pernah menjadi tempat peribadatannya orang Arab jahiliyah, dan mereka itu melakukan sa'i di situ ya. Seperti yang dilakukan orang-orang muslim sekarang, yatufuna bihima wa alaihima sonamani, ya, dan di atas bukit Safa dan Marwah ini ada 2 patung yamsahunahuma, yang mereka usap. Ini orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Jadi orang-orang muslim takut kalau mereka itu nanti menyamai ataupun bertempat ibadahnya di tempat orang-orang kafir jahiliyah. Wa Ibnu Abbasin anna sa'ya ghairu fardin. Menurut Ibnu Abbas, sa'i di dalam peribadatan haji itu tidak wajib. Lamma afadahu raf'ul itsmi, karena di sini ada kata fala junaha, ini maknanya tidak ada dosa untuk tawaf di antara keduanya itu. Minat takhir, maka itu pilihan. Wa qala Syafi'i, tapi menurut Imam Syafi'i wa ghairihi dan ulama yang lain, ruknun, itu rukun. Jadi wajib, ini perbedaan. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam, dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faridatahu, tentang kefarduan atau kewajiban untuk melakukan sa'i Safa dan Marwah itu. Biqaulihi innallaha kataba lakum as-sa'i, sungguhnya Allah mewajibkan atas kalian itu melakukan sa'i. Rawahul Baihaqi wa ghairihi. Wa qala ibda'u bima bada Allahu bihi, yakni as-Safa. Rawahu Muslim. Jadi sebagaimana sabda Rasul, mulailah seperti Allah memulai sesuatu itu yang pertama kali, yaitu as-Safa. Wa man tatawwa'a wa fi qira'ati bitahtiyah wa tasydidit ta' majzuman. Jadi bisa digunakan wa man tasydidit ta' wa man tatawwa'. Seperti itu. Tapi di sini ada qiraat yang kita menggunakan yang wa man tatawwa'a khairon, barang siapa yang dengan kerelaan hati melakukan kebaikan. Ai bi khairin ay amal ma lam yujib alaihi, sesuatu yang tidak diwajibkan. Jadi tatawwu itu artinya melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan. Min tawafin ghairi, maksudnya adalah tawaf sunnah, bukan tawaf wajibnya. Berarti sama juga di salat sunnah, puasa sunnah, dan seterusnya. Fa innallaha syakirun alim, maka sungguhnya Allah itu maha memberi, syakirun, berterima kasih ataupun bersyukur. Li amalihi bil itsabah, maksudnya Allah bersyukur atas orang tersebut. Apa maksudnya bil itsabah? Memberi pahala alaihi. Alimun bihi, dan Allah juga mengetahui. Wa nazala fil yahud, dan ayat ini turun kepada orang Yahudi. Innal ladzina yaktumuna, ini ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi. Innal ladzina yaktumuna, sungguhnya orang-orang yang menyimpan ataupun menyembunyikan dari manusia, annas, ma anzalna minal bayyinat, apa yang kami turunkan dari bukti-bukti, wal huda, dan petunjuk, ka ayatir rajmi. Jadi yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi di dalam kitab mereka apa itu? Ayat tentang rajam. Dan yang kedua, wa na'ti Muhammad. Ini sebagian saja yang mereka sembunyikan, yaitu sifat-sifat karakteristik dari Nabi Muhammad yang ada di kitab Taurat, disembunyikan sama orang Yahudi atau dihapus
dari kitab Taurat. Mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Setelah kami menjelaskan tentang hal itu fil kitab, di dalam kitab Taurat, ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang Yahudi yang menghapus ini, yal'anuhumullah, mereka dilaknat oleh Allah, yub'iduhum mir rahmatihi. Jadi laknat itu artinya yub'iduhum mir rahmati, dijauhkan dari rahmat. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Nah, siapa itu? Al-malaikah, melaknatnya malaikat. Al-mu'minun, orang-orang mukmin berlaknat juga. Au kullu syai', segala sesuatu, bid'u alaihim bil anah, melaknat mereka. Malaikat, orang-orang mukmin, dan segala sesuatu akan melaknat mereka. Illal ladzina tabu, kecuali bagi mereka yang bertaubat. Raja'u an dzalika. Wa aslahu amalahum, dan mereka memperbaiki perbuatan mereka. Wa bayyanu. Nah, jadi ini perhatikan. Syarat taubat. Ya, syarat taubat ini ditulis di sini. Illal ladzina tabu. Tabu itu raja'u an dzalika, mereka kembali ke ajaran yang benar. Wa aslahu, memperbaiki perbuatan mereka. Wa bayyanu, ini ada 3. Tidak yang penting taubat, enggak, 3 ini. Ya, aslahu bayyanu, mereka perbaiki, kemudian bayyanu, mereka harus menyampaikan. Ya, mereka harus menerangkan. Wa bayyanu ma katamu, apa yang mereka simpan. Barulah mereka itu faulaika atubu alaihim, maka mereka akan aku ampuni, kata Allah. Aqbal taubatuhum, aku terima taubatnya. Kalau tidak dibuka apa yang disimpan berupa tentang tanda kenabian Nabi Muhammad, ya tidak diterima taubatnya. Wa anat tawwabur rahim, kata Allah, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha pengasih, bil mukminin, kepada orang-orang mukmin. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun, sungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim laknatullah, mereka mendapat laknatnya Allah, wal malaikah wan nasi ajmain, malaikat dan manusia seluruhnya. Aihum mustahikuna dzalika fid dunya wal akhirah, yaitu orang yang mati dalam keadaan kafir itu mendapatkan atau berhak mendapatkan laknat di dunia maupun di akhir. Wan nas qila amun wa qila al-mu'minun. Ada yang mengatakan manusia ini seluruhnya mukmin kafir, ada yang mengatakan al-mu'minun, yang mukmin saja. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ai al-laknah wan nar al-madul biha alaihi, jadi baik laknat maupun neraka, kekal di situ. La yukhaffafu anhumul azab, mereka tidak diringankan azabnya. Tarfat ainin, sekejap mata pun. Wala hum yundun, dan mereka tidak diberi diundur. Mereka tidak diberi tangguh. Yumhiluna li taubatin aw li ma'daratin, atau mereka diberi waktu atau diundur-undur untuk melakukan taubat ataupun melakukan permintaan maaf. Wa nazala lamma qalu siflana rabbak, dan turun ayat lamma qalu, ketika mereka, yaitu orang-orang kafir mengatakan lamma qalu siflana rabbak. Coba sebutkan sifat-sifat, tentukan sifat-sifat dari Tuhanmu wahai Muhammad. Wa ilahukum al-mustahik, dan Tuhan kalian al-mustahik lil ibadah minkum, itu yang berhak mendapatkan penyembahan. Ilahu wahid, yaitu Tuhan yang satu. La nadhira lahu fi dzatihi, tidak ada bandingan dari zatnya, dalam zatnya, wala fi sifatihi, maupun sifatnya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah sebuah bukti bahwa ketika ada pertanyaan yang menuntut Nabi Muhammad untuk segera menjawab, Nabi Muhammad tidak segera menjawab kecuali turunnya wahyu. Maka di sini walamma qalu, dan ketika mereka orang kafir mengatakan siflana rabbak, turunlah ayat wa ilahukum. Jadi ayat wa ilahukum, ilahu wahid, itu turun ketika ada pertanyaan dari orang-orang kafir tentang bagaimana Nabi Muhammad mensifati ataupun menentukan sifat-sifat dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga menjadi bermanfaat buat kita. Yang kesimpulannya bahwa untuk mengatakan istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak harus menunggu ada musibah besar berupa kematian, tabrakan, ledakan, dan seterusnya yang besar-besar. Bahkan kata Rasul, lampu mati pun kita pun
ya diharapkan ataupun dianjurkan untuk mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Maka jawaban dari pembukaan tadi, ketika sendal kita putus, kita juga dianjurkan untuk mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.